Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Ristiani, saya perwakilan dari SMAS PGRI Teguh Sempurna. Yang terhormat para panitia penyelenggara pidato dan saudara-saudara semua yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Bung Karno sebagai Bapak Bangsa. Dalam pidato ini saya akan menceritakan tentang upaya-upaya beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Hadirin yang terhormat, kita pasti sudah mengenal siapa itu Bung Karno atau Insinyur Soekarno. Tokoh yang lahir pada tanggal 6 Juni 1901 ini merupakan Presiden pertama Republik Indonesia dan juga sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai Founding Father atau Bapak Bangsa Indonesia. Jasa-jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sudah tidak perlu diragukan lagi. Beliau merupakan tokoh intelektual karismatik yang terlibat dalam berbagai peristiwa-peristiwa penting pergerakan nasional. Lewat orasi-orasinya, beliau mampu membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia untuk terbebas dari penjajahan. Tak heran, sehari setelah beliau memproklamirkan kemerdekaan Indonesia, beliau didapuk menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Hadirin yang terhormat, beberapa upaya yang pernah dilakukan oleh Bung Karno yaitu antara lain: 1. Beliau pernah membangun sebuah perkumpulan pada tahun 1927 yaitu Perserikatan Nasional Indonesia. Perkumpulan ini menjadikan nasionalisme sebagai haluan ideologi. Beliau menegaskan bahwa nasionalisme merupakan ideologi yang dapat menyatukan berbagai perbedaan dan melapangkan jalan menuju kemerdekaan. Tetapi seiring berjalannya waktu, PNI ini pun mulai dianggap berbahaya oleh kolonial Belanda. Dan akhirnya pada tanggal 24 Desember 1929, beliau Bung Karno dan beberapa anggota PNI ditangkap dan dijatuhi hukuman selama 4 tahun penjara. Yang kedua, Bung Karno merupakan sosok yang terang-terangan menentang penjajah. Karena sempat dituduh hendak menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda, akhirnya beliau dengan lantang membacakan pidatonya yang berjudul Indonesia Menggugat pada tahun 1930. Dalam pidatonya ini, beliau menyampaikan kritiknya terhadap imperialisme dan menyebut bahwa Belanda menerapkan politik dryness, yaitu politik yang mengisap dan mengalirkan kekayaan Indonesia ke negara-negara lain yang menyebabkan kemelaratan bagi rakyat Indonesia. Tetapi sayangnya pidato tersebut belum juga bisa membebaskan beliau dari Belanda. Yang ketiga, beliau juga merupakan sosok yang aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan. Sebagai upaya untuk memperjuangkan kemerdekaan, beliau dan beberapa rekan-rekannya membentuk sebuah badan yaitu BPUPKI. Badan ini dibentuk sebagai upaya Jepang untuk mendapat dukungan dari Indonesia dan Jepang berjanji akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang BPUPKI ini pun beliau ikut serta menentukan 5 sila yang kelak akan menjadi dasar Indonesia. Beliau juga tergabung dalam pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, selain sebagai tokoh yang aktif memperjuangkan kemerdekaan, beliau juga merupakan Bapak Proklamator Indonesia. Beliau salah satu sosok yang ikut menyusun teks proklamasi Indonesia dan sekaligus sebagai orang yang membacakan teks proklamasi tersebut. Teks proklamasi ini dibacakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945 di halaman rumahnya yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Itulah beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno atau Bung Karno ini. Dari uraian yang saya sampaikan di atas, dapat saya simpulkan bahwa Bung Karno merupakan sosok yang sangat penting bagi Indonesia. Semangat juangnya dalam melawan penjajah, rasa cintanya terhadap tanah air, dan semua perjuangannya menjadikan beliau sebagai sosok yang patut untuk kita teladani.
Bayangkan saja jika beliau dan para tokoh-tokoh yang lainnya tidak berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Dapat dipastikan saat ini kita tidak akan hidup dengan damai dan tenang. Akan banyak kegelisahan dan kekhawatiran yang menyelimuti kehidupan kita. Maka dari itu, kita sebagai rakyat Indonesia, kita harus mengembangkan rasa nasionalisme kita. Kita harus pantang menyerah, tidak mudah putus asa, dan kita harus bisa berani membela kebenaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.